Jadi di sini kalau akhir-akhir ini kita pernah dengar di seminar Atomi itu namanya eh, prekariat. Prekariat. Prekariat itu ini dari si profesor menganalisis itu yang sekarang lagi apa sih di Korea itu maksudnya bahwa untuk masa depan katanya di masa depan itu sosial level itu akan dibagi menjadi empat gitu, jadi empat level. Nah, eh, level pertama itu siapa sih? Level pertama adalah orang yang yang membuat platform bisnis, yaitu seperti apa? Misalnya seperti kayak Amazon atau misalnya Facebook, apa mereka kan yang bikin platform gitu loh. Nah, kemudian yang level kedua itu siapa? Nah, level kedua itu adalah orang yang masuk ke dalam platform tersebut gitu loh. Orang yang menjalankan platform itu gitu. Kemudian yang masuk ke platform itu kayak misalnya siapa? Kayak kita. Kita kan juga masuk ke dalam platformnya Atomi atau misalnya orang yang jadi influencer. Mereka apa menggunakan platform itu kan kayak misalnya yang TikTok atau Instagram, apa sih yang YouTuber. Nah, itu mereka di level kedua atau orang yang politician. Nah, itu level kedua katanya. Nah, mereka ini yang paling banyak mendapatkan penghasilan ke depannya. Nah, level ketiga itu siapa? Level ketiga itu adalah robot, AI. AI. Jadi robot itu lebih tinggi daripada manusia nantinya. Karena mereka menggantikan hampir banyak banget pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, yang level yang terakhir, yang keempat, itu namanya prekariat. Prekariat level. Itu adalah sisa dari 99,9997%. Nah, mereka ini siapa? Mereka adalah labor yang bekerja terus gitu loh. Nah, akhirnya untuk menghadapi masa depan tersebut, apa sih yang mesti kita siapkan dari sekarang? Jangan ditunggu, oh kok tiba-tiba ya masa itu berubah gitu. Padahal sebenarnya perubahan zaman itu sudah dari sekarang gitu loh. Sudah cuman kadang banyak yang tidak sadar gitu kan. Nah, sedangkan di Atomi itu adalah platform bisnis plus network marketing. Hmm. Network marketing, eh, network marketing karena kenapa dibilang network marketing? Karena Pak Hangkil mendaftarkan Atomi secara hukum sebagai network marketing MLM dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa memberikan profit perusahaan tersebut 35% terhadap member-membernya. Nah, dia membentuk platform bisnis. Pak Hangkil membentuk platform bisnis, yaitu dengan apa? Dengan menyambungkan produksi langsung ke konsumen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Amazon, itu bagaimana? Dia menyambungkan produksi dan konsumen, ya kan? Amazon ini. Mereka jadi apa? Penyambung, connecting gitu kan. Mereka membuat platform ini. Jadi, di Atomi, Pak Hangkil juga membuat platform bisnis gitu loh. Nah, tapi bedanya kita sebagai konsumen, kita juga bisa mendapatkan profit. Kita bisa menjalankan bisnis kita juga gitu loh. Bisa mendapatkan keuntungan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya pemakai dari platform bisnis dari platform di Amazon, mungkin kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan misalnya dengan harga apa sih yang lebih murah dan kita punya banyak pilihan, kita bisa mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan dari situ, ya kan? Tapi kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa di Atomi juga platform, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan platform karena di Atomi itu didaftarkan sebagai network marketing. Kita sebagai konsumen, kita bisa membentuk konsumen lain lagi, orang-orang eh, yang kita kasih tahu, oh ini produknya bagus, ini apa namanya? Ini yang ini pakai deh. Saya minum ini jadi lebih baik. Saya apa ngoles skincare-nya jadi muka saya lebih bagus. Nah, kita membentuk konsumen-konsumen lain lagi yang
menggunakan produk-produk ini sehingga kita juga bisa mendapatkan keuntungan di situ. Yang artinya kita bukan hanya konsumen, tapi kita bisnis plus konsumen, dibilang consumer. Jadi sekarang jangan hanya sebagai zaman dulu konsumen, tapi kita juga menjadi konsumen yang pintar, yang bisa mendapatkan penghasilan juga dari dari konsumtif, dari penggunaan kita. Nah, mungkin kita juga lihat ya, banyak banget network marketing di luar. Karena untuk ke depan, masa depan itu akan lebih banyak lagi perusahaan network marketing katanya. Karena apa? Untuk seseorang itu untuk sukses dengan usaha dia sendiri itu akan lebih susah. Jadi kalau dengan network marketing ini apa? Kita akan berkumpul bersama-sama mengumpulkan tenaga ini untuk bisa sukses bersama gitu loh. Jadi tidak sendirian. Jadi kayak kita bersatu kita tumbuh ya, bercerai kita lumpuh. Bener nggak ya? Sampai jadi lupa. Nah, jadi di network marketing ini apa sih yang penting yang mesti kita lihat? Yang pertama adalah perusahaannya. Perusahaannya ini bisa bertahan nggak sampai 100 tahun gitu loh. Jadi kita punya keyakinan bahwa jangan sampai perusahaan, oh kan banyak orang yang nyari apa perusahaan-perusahaan yang baru gitu, yang baru buka supaya saya bisa di atas gitu kan. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang baru itu karena belum stabil, biasanya 3-5 tahun perusahaan tutup hilang. Sedangkan saya bekerja keras 5 tahun, saya rencana mau memberikan apa pasif income ke 3 generasi, perusahaannya belum sampai ke generasi saya aja belum, tapi udah tutup gitu kan 5 tahun. Akhirnya sia-sia. Jadi perusahaan ini kuat apa enggak sih gitu loh. Perusahaan ini bisa bertahan sampai 100 tahun apa enggak gitu loh. Kita yang harus mencari tahu, kita melihat ini perusahaan itu bisa nggak menyokong penghasilan pasif saya sampai 3 generasi gitu kan. Kita harus yakin dulu. Kemudian yang kedua adalah produknya. Produknya harus kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Karena kalau kita memilih produk-produk yang unik, maka apa? Susah untuk, pertama mungkin kita bisa menjual, tapi untuk berikut-berikutnya kita susah. Karena apa? Misalnya, kan kalau produk yang unik itu misalnya ada cuma di perusahaan ini aja produknya. Jadi kan maksudnya biar mereka merasa spesial. Sebenarnya produk-produk seperti itu justru tambah susah untuk ke depannya. Misalnya ada tuh yang misalnya jualannya ranjang atau misalnya selimut ion. Apakah setiap orang bisa beli ranjang satu setiap bulan? Bulan depan beli ranjang lagi, bulan depannya lagi beli ranjang lagi, beli ranjang lagi, beli ranjang lagi. Nyetoknya ranjang misalnya. Kan susah. Mungkin pertama bisa jual, tapi untuk berikutnya bakalan susah. Karena ranjang nggak habis. Nah, yang penting adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini akan dipakai terus karena mereka harus sikat gigi, mereka harus keramas, mereka harus mandi. Terus besoknya harus sikat gigi lagi. Bulan depan mereka kalau odolnya habis mereka harus beli gitu kan. Walaupun misalnya di pandemik, ternyata mereka yang ternyata di rumah aja pun mereka sikat gigi ternyata gitu. Dan walaupun di rumah mereka pakai skincare juga masih gitu loh. Bahkan di negara yang perang pun bisa mereka tetap mandi ternyata. Jadi kebutuhan sehari-hari ini tidak akan habis. Jadi penting untuk memilih item produk kebutuhan sehari-hari. Nah, produk kebutuhan sehari-hari ini yang penting apa sih kualitasnya dan harga. Kalau misalnya kualitasnya bagus, harganya mahal, kebutuhan sehari-hari, kalau harga mahal, orang nggak akan beli lagi. Susah kan? Karena untuk sehari-hari gitu loh. Tapi kalau misalnya dia pilih yang murah tapi kualitasnya jelek, maka apa? Yang ada dia nggak mau ngomel gitu kan. Jadi harus pas antara kualitas dan harga. Terus kita lihat marketing plan-nya apakah bisa membuat saya sukses apa enggak. Dan sistemnya, apakah sistem dari perusahaan ini
bisa memberikan menyokong saya untuk mencapai 3 generasi gitu loh. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam network marketing. Apakah semua itu ada di Atomy? Kalau kita lihat, ini adalah kredit informasi yang ada di perusahaan Atomy. Ini company credit analysis yang ada di pemerintahan Korea gitu loh. Nah, kita bisa ngecek, oh perusahaan ini sehat apa enggak sih ya, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di Atomy itu adalah triple A. Susah sekali perusahaan yang mempunyai level seperti ini, yang artinya dia nggak punya utang sama sekali. Jadi di Atomy itu dia bilang apa? Dia setiap pembayaran dia melakukan secara cash gitu loh. Nah, dia mengatur apa semua keuangannya tuh dengan sangat sehat. Bukan dengan oh pinjam duit ya misalnya dari kredit untuk apa sih produksi ini, produksi itu, produksi ini, itu enggak gitu loh. Nah, sehingga perusahaan yang sehat seperti ini walaupun misalnya lagi masa krisis atau misalnya lagi susah, dia akan tetap bisa bertahan. Kenapa banyak yang runtuh perusahaannya pada masa pandemik? Karena kebanyakan apa? Eh, ke finansialnya yang tidak sehat di dalam. Perusahaan itu banyak kredit, jadi mereka untuk muternya itu jadi susah dan akhirnya mereka harus bayar apa? Interest ya, interest bunga yang tinggi. Akhirnya mereka tutup. Itu banyak sekali gitu. Nah, kalau kita mau lihat nih bagaimana ya perusahaan Tommy ini apa sehat apa enggak, kita bisa lihat di sini company credit analisisnya itu yang sehat sekali dan kita bisa yakin bahwa walaupun dalam masa krisis Atomy tidak akan hancur gitu. Dan dengan level kredit seperti ini makanya banyak banyak para analisis yang perekonomian yang ngecek mengenai perusahaan Atomy ini dan menyatakan bahwa Atomy bisa bertahan sampai 100 tahun. Ini bukan si Pak Hangkil yang bilang, bukan saya juga, karena saya nggak bisa bikin analisis begitu. Tapi analisis dari para pakar ekonomi sendiri dia nggak jalanin Atomy. Dan itu dinyatakan di mana kayak di forum-forum kayak di TV, kayak forum apa namanya kayak berita-berita gitu loh. Nah, jadi Pak Hangkil kan pernah berkata, para analisis perekonomian aja udah bilang bahwa Atomy itu bisa bertahan sampai 100 tahun. Kenapa membernya sendiri yang masih ragu? Ini bisa apa enggak ya? Terus habis itu merasa kok kayaknya nggak bisa ya sampai 3 generasi. Mereka sendiri yang ragu. Padahal yang para analisisnya aja, mereka yang meneliti, yang mempunyai data-data bisa menyatakan bahwa Atomy bisa bertahan sampai lebih dari 100 tahun gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan produknya. Atomy adalah perusahaan yang menjual kosmetik, ya kan? Biasanya untuk perusahaan yang menjual kosmetik itu tingkat returnnya sangat sensitif. Paling sensitif adalah perusahaan kosmetik gitu loh, returnnya. Tapi walaupun Atomy menjual kosmetik, tapi returnnya sangat rendah di bawah 1%. Nah, bahkan di bawah 1% ini biasanya kebanyakan karena apa? Karena misalnya botolnya yang rusak atau misalnya pumpingnya nggak jalan, dibalikin, retur. Itu juga biasanya banyak seperti itu. Nah, jadi untuk perusahaan yang top 30 mencapai retur 3% aja itu dibilang sudah sangat bagus gitu loh. Perusahaan itu udah dibilang, oh produknya itu berarti bagus ya bisa dipercaya kalau di Korea sini gitu untuk perusahaan top 30. Nah, tapi di Atomy di bawah 1%. Bukan hanya di Korea, ini datanya juga ada yang di Indonesia ya. Indonesia tapi yang 2020 di bawah 1%, Malaysia juga di bawah 1%. Dulu ada data-datanya itu dari negara-negara lain tapi nggak saya taruh semuanya. Nah, juga kita lihat ya, kan di luar banyak ya produk-produk yang bermunculan bagus-bagus gitu, apa ini nggak bisa menyaingi, takutnya apa sih Atomy kalah jadi kayak kuno gitu kan. Nah, jangan khawatir karena apa? Atomy selalu mencari produk-produk
bukan hanya di Korea, tapi di negara-negara lain, produk apa sih yang di negara tersebut bagus. Atomy akan memasukkan produk itu ke Atomy. Makanya Atomy menggunakan strategi GSGS supaya apa? Supaya Atomy selalu sensitif dengan produk-produk yang bagus gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir, oh saya harus mencari produk yang yang selalu up to date atau ngetrend, itu nggak perlu khawatir karena Atomy selalu melihat tren-tren ini. Dia sensitif dengan tren-tren ini, dia melihat oh ini kayaknya lagi ngetrend, dilihat, diselidiki misalnya, oh ini ternyata emang bagus, dia masukkan ke Atomy. Tapi kalau misalnya dia lihat, oh kayaknya cuman tren sementara, nggak gitu bagus gitu dibandingkan dengan harga dan ininya yang dikatakan bisa kurang, Atomy nggak akan memasukkan. Jadi Atomy selalu up to date. Up to date itu dia selalu memperbarui gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita yang memperbarui, kita punya diri sendiri aja. Kita up to date aja, kita punya sendiri gitu loh. Jadi karena Atomy akan selalu maju, dia up to date, dia melihat perkembangan zaman, dia selalu melihat tren-tren yang ada. Jadi makanya dia menerapkan GSGS strategi ini. Itu untuk produknya. Jadi kita kalau lihat perusahaan dan produknya sudah oke, nah kita mau tahu bisnisnya, nah marketingnya dibilang kita tanpa biaya registrasi. Free. Terus nggak ada biaya perawatan, misalnya bulanan. Terus habis itu sistemnya itu membernya tidak terbatas global one marketing. Apalagi yang kita mau, gitu kan. Kita tidak perlu buka toko, kita nggak perlu modal, kita nggak perlu susah-susah mencari, oh itemnya harus apa nih. Itu juga untuk memulai bisnis, semua sudah disediakan di Atomy. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita mempelajari, untuk mau sukses di Atomy, kita tinggal masuk ke dalam sistem. Sistem sukses di Atomy, gitu loh. Yaitu apa? Pertemuan, center, seminar, akademi sukses. Nah, dengan bersatu di dalam sistem Atomy ini, kita jadi lebih mempelajari mengenai oh ini perusahaan seperti apa, produk seperti apa, marketing plan-nya juga seperti apa. Karena untuk membahas semua yang ada di Atomy, perusahaan, marketing plan itu nggak bisa dalam sehari. Kayaknya yang bilang genius juga mereka nggak bisa mempelajari dalam sehari. Kelihatannya simple, tapi untuk mengenal perusahaan ini secara mendalam, karena apa? Ini adalah bisnis kita. Kita yang harus mengenal dulu, gitu kan. Kita mau menawarkan ke orang, saya juga nggak gitu tahu ya, nggak gitu, belum ngerti banget gitu. Nah, saya juga sibuk dengan kegiatan sehari-hari sehingga saya tidak bisa masuk meeting atau seminar, maka itu yang menjadi hambatan Anda untuk sukses sebenarnya. Sebenarnya untuk sukses di Atomy itu sudah disediakan semuanya. Dari produknya, terus habis itu dari perusahaannya, terus dari sistemnya pun Atomy sudah mempersiapkan. Tadi yang terakhir adalah sistem, ya kan? Mungkin kalau di perusahaan lain yang harus bikin sistem adalah kita sendiri. Tapi di Atomy untuk seminar di setiap negara itu dia sudah menyiapkan di tempat seminarnya. Terus habis itu dia mempersiapkan apa pembicaranya. Ini loh pembicaranya. Kita tinggal duduk sendiri atau membawa member kita, semua sudah dipersiapkan. Nah, jadi nggak perlu pusing-pusing kita yang nyewa tempat, kita yang ngadain seminar, kita yang jadi milih-milih pembicara, itu juga tidak perlu pusing. Jadi semua sistem suksesnya sudah disediakan, tinggal kita selalu hadir, membawa badan kita selalu hadir di dalam sistem sukses ini. Dan hebatnya sistem sukses ini nggak hanya misalnya di Korea, tapi seluruh dunia. Yang artinya apa? Saya di Korea, tapi partner saya di negara lain pun bisa menghadiri sistem sukses Atomy seminar di negara tersebut gitu loh. Misalnya saya yang di Korea, tapi member saya yang di Indonesia atau di Malaysia atau di negara lain, mereka pergi ke seminar juga. Itu semua diadakan
dan diatur oleh Etomi. Nah, apalagi yang kurang? Yang kurang adalah tinggal kemauan dari diri kita sendiri. Seberapa besar kita mau sukses, gitu. Mungkin untuk mengatur waktu nggak gampang, karena apa? Karena mungkin, oh ya banyak liku-liku permasalahan ini itu. Tapi selama kita tetap fokus pada kesuksesan kita, maka pasti pasti jalan kita itu pada akhirnya pasti tujuan kita untuk sukses itu bisa tercapai. 구독, 좋아요 눌러주세요.